Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Siti Lutfia dari kelas PAI 1C. Yang pertama, pengertian manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5, yaitu proses pada bayi, lalu ke anak, lalu ke masa remaja, lalu ke dewasa, hingga lanjut usia atau lansia. Sedangkan menurut Al-Zaki, manusia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, lebih-lebih rohaninya. Dan terdapat banyak definisi menurut para ahli ternama tentang manusia. Namun, pengertiannya definisi manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin yang berarti berpikir. Berakal budi atau makhluk yang berakal budi dalam artian mampu menguasai makhluk lain. Yang kedua, pengertian keragaman. Keragaman atau diversity digunakan dalam pengertian secara umum sebagai pernyataan yang bervariasi. Inclusion adalah pengikut sertaan semua organisasi secara penuh dan dengan rasa hormat, tanpa memandang agama, ras, gender, jenis kelamin, umur, fisik, asal negara, dalam aktivitas dan kehidupan organisasi. Yang ketiga, pengertian kesetaraan. Kesetaraan berarti kesamaan tingkatan, sehingga konteks kesetaraan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama, termasuk perlakuan yang sama dalam hal apapun tanpa membedakan kekayaan, suku bangsa, keturunan, jenis kelamin, dan lainnya. Dalam pandangan Islam, kedudukan manusia itu sama dalam segala hal, dan yang paling mulia kedudukannya di mata Tuhan Yang Maha Esa yang didasarkan pada keimanannya dan ketakwaannya. Kesetaraan lebih mengacu kepada bagaimana perbedaan yang ada harus hidup serasi dan selaras tanpa harus meninggalkan identitas perbedaan yang ada pada masing-masing individu tersebut. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Makna keragaman dan kesetaraan. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya tingkah laku, tata bahasa, jenis, warna, laras, dan tingkah laku. Keragaman yang dimaksudkan adalah bahwa setiap manusia pasti memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu pasti memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi dari individu itu sendiri, misalnya watak, sikap, temperamen, hasrat, dan watak. Sedangkan kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk yang tinggi dan mulia derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Kesetaraan tidak sekadar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesetaraan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan
kewajiban, derajat, dan hak sebagai sesama manusia. Unsur-unsur keberagaman dalam masyarakat terbagi menjadi 6, yaitu poin pertama, agama dan keyakinan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Poin yang kedua, suku, bangsa, dan ras. Perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis, maka lahirlah yang sama seperti rambut, warna, kulit, mata, ukuran tubuh, dan lainnya. Poin ketiga, tata krama. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat dan terdiri dari aturan-aturan yang jika dipatuhi diharapkan terciptanya interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan. Poin keempat, kesenjangan ekonomi. Umumnya, masyarakat kita berada di golongan tingkat perekonomian ke bawah. Tentu hal ini menjadi sebuah pemicu adanya kesenjangan yang tidak dapat dihindari. Poin kelima, kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam pangkat, tingkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini yang dirasakan jelas dengan adanya penggolongan orang berdasarkan kasta. Yang terakhir, poin keenam, ideologi dan politik. Ideologi membantu untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tingkatan, sedangkan politik bermakna sebagai usaha untuk menegakkan ketertiban sosial. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bernegara, dan keragaman global. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global yang dimiliki oleh masyarakat majemuk yang dijelaskan oleh Van de Berge yaitu: yang pertama, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok yang lain. Yang kedua, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Keempat, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang kelima, secara relatif integritas sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang keenam, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa yaitu ada 3. Yang pertama, pelaku diskriminatif terhadap etnis atau kelompok masyarakat tertentu akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang tentu saja tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, eksklusivisme rasialis bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrat ras sukunya, kelompoknya lebih tinggi dari ras, suku, dan kelompok lain. Yang ketiga, disharmonisasi adalah tidak adanya penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Disharmonisasi dibawa oleh virus paradoks yang ada dalam globalisasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu semangat nasionalisme, semangat religius, semangat humanisme, semangat pluralisme, dialog antar umat beragama, dan membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia.
Problematika diskriminatif. Diskriminatif adalah setiap tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan agama, etnis, golongan, status, ras, suku, dan kelas sosial ekonomi, usia, jenis kelamin, pandangan ideologi dan politik, batas negara, dan kebangsaan seseorang. Beberapa faktor penyebab diskriminatif. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, ketidakberdayaan golongan miskin akan intimidasi yang mereka dapatkan akan membuat mereka terus terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Yang ketiga, tekanan dan intimidasi biasanya dilakukan oleh kelompok yang dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih lemah. Salah satu hal yang dapat dijadikan solusi adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk atau heterogen. Itulah tadi sedikit pemaparan materi yang saya bawakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.